Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Raffi dengan NIM 2231210112. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 PAI Rombel 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Yang mana kita ketahui itu media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pengajaran kepada siswa. Media pembelajaran dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari keduanya. Media pembelajaran berbasis teks, ya, menggunakan buku teks merupakan atau media pembelajaran tradisional yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Dan yang kedua, menggunakan modul. Modul itu adalah bahan ajar yang dirancang untuk pembelajaran mandiri. Dan yang ketiga itu lembar kerja, yang mana lembar kerja itu digunakan itu untuk melatih keterampilan siswa dalam menyampaikan masalah. Dan juga media berbasis visual, ya, kita bisa menggunakan peta. Peta digunakan untuk menganalisis suatu lokasi atau geografis. Dan juga kita bisa menggunakan diagram. Diagram itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara komponen. Dan juga kita bisa menggunakan ilustrasi. Ilustrasi ini digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks dan dengan gambar. Dan diantaranya juga itu kita menggunakan itu media pembelajaran berbasis audio, yang mana kita ketahui itu ada rekaman suara, itu audio itu digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui suara. Dan yang kedua, podcast. Kita juga podcast adalah program audio yang dapat diunduh dan didengarkan kapan saja. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan media musik. Musik dapat digunakan untuk meningkatkan suasana pembelajaran agar kita dapat rileks. Dan juga media pembelajaran berbasis audio visual, yang mana audio visual itu yang pertama video. Video digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran visual dan audio. Dan yang kedua itu film. Kita dapat menggunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran itu melalui dengan cara menghibur. Dan yang ketiga itu animasi. Kita bisa menggunakan animasi itu dengan untuk memudahkan memvisualkan konsep abstrak, membuat pembelajaran yang lebih menarik. Dan juga media pembelajaran berbasis komputer, yang mana di sini kita bisa menggunakan perangkat lunak, game edukasi, serta simulasi. Atau juga kita bisa menggunakan media pembelajaran berbasis web, yang dimana web itu pembelajaran itu menyediakan akses mudah ke materi pembelajaran sumber dan online. Dan juga yang kedua itu platform yang mana itu menawarkan berbagai fitur untuk pembelajaran online, seperti forum diskusi dan kuis. Yang ketiga itu blog edukasi, yang mana blog edukasi ini digunakan untuk berbagi informasi, tipe dan sumber daya pendidikan. Dan yang berikutnya itu media berbasis mobile, yang mana aplikasi pendidikan
aplikasi pendidikan ini mobile dapat digunakan untuk pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Dan ada juga aplikasi e-book yang mana itu merupakan versi digital untuk web, versi digital buku teks yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Dan yang ketiga itu game edukasi. Ya, kita bisa ketahui menggunakan game itu kita dapat itu merilekskan pikiran dan mempermudah memahami suatu materi. Dapat digunakan juga untuk membuat pembelajaran indah dan menarik dan edukatif. Dan yang berikutnya itu pemilihan media pembelajaran yang efektif. Satu itu kita harus tentukan tujuan pembelajaran apa saja yang kita harus ajarkan kepada peserta didik, dan juga pertimbangkan karakter siswa. Kita harus mempertimbangkan karakter siswa melalui media ini. Kita pelajari harus sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Jadi kita harus perhatikan juga usia anak itu dalam itu karakter siswa agar dapat mempermudah mereka memahami suatu materi. Dan yang ketiga itu evaluasi efektivitas, yang mana media pembelajaran harus dievaluasi secara berkala. Dan yang terakhir itu kita harus banyak-banyak mempelajari semua media itu karena kita sebagai guru, agar kita dapat bisa menyimpulkan semua materi-materi atau teori-teori kepada siswa kita. Ya, itu kesimpulannya itu media pembelajaran merupakan alat paling penting untuk meningkatkan proses mengajar, belajar, dan juga kita memilih media pembelajaran yang tepat dan gunakan setiap kita gunakan setiap secara efektif untuk mengoptimalkan belajar yang baik. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.